2022 Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan mengajarkan KD menelaah teks eksplanasi dengan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Siap berdiri. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ibu absen dulu. Yang tidak hadir siapa? Tidak ada. Hadir semua ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya. Nah, hari ini kita masih mempelajari tentang teks eksplanasi. Kalau kemarin kita belajar tentang struktur, kalau hari ini kita belajar tentang kaidah kebahasaan. Nah, kompetensi dasar. Penelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan berdiskusi dengan pendekatan saintifik dan model problem based learning, serta menumbuhkan nilai religius dan cermat, peserta didik mampu mengemukakan kaidah kebahasaan beserta bukti atau alasan. Nah, kaidahnya ada 4. Yang pertama konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda, dan kata teknis. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Sama seperti sebelumnya, kita akan melakukan 2 kegiatan, yaitu berdiskusi kelompok dengan evaluasi mandiri. Sistem penilaian ada 3. Yang pertama adalah sikap, yaitu religius dan cermat. Yang kedua, pengetahuan yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu menelaah teks eksplanasi. Lalu yang terakhir adalah keterampilan menyajikan teks eksplanasi. Pertemuan sebelumnya, apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Tadi Ibu sudah sampaikan di awal. Apa? Tentang struktur teks eksplanasi. Tentang struktur teks eksplanasi. Masih ada yang ingat struktur teks eksplanasi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Betul ya, yang pertama pernyataan umum, urutan sebab akibat, lalu interpretasi. Pernyataan umum itu berisi apa sih? Informasi mengenai fenomena yang diangkat. Masih ada yang ingat sebelumnya kita pernah membahas fenomena alam apa? Banjir, kemudian gempa bumi, ya, tsunami. Masih ada ya? Lalu urutan sebab akibat. Apa isinya? Berisi alasan dan proses terjadinya fenomena. Berisi tentang alasan mengapa fenomena tersebut terjadi dan bagaimana proses terjadinya. Kalau interpretasi isinya apa? Berisi kesan terhadap fenomena yang terjadi. Berisi kesan terhadap fenomena yang terjadi. Pelajaran hari ini, tadi Ibu juga sudah menyebutkan di awal. Apa yang akan kita pelajari hari ini?
teks eksplanasi. Ada berapa? 4. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Yang kedua, Konjungsi kronologi. konjungsi kronologis. Yang ketiga, Kata benda. kata benda. Yang keempat, Kata teknis. kata teknis. Nah, ya. Jadi ada 4 kaidah kebahasaan. Konjungsi kausalitas biasanya berisi tentang sebab mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Lalu kalau konjungsi kronologis, isinya terkait dengan urutan peristiwa. Maka nanti yang akan kalian cari adalah kata-kata pertama, kedua, selanjutnya, kemudian, gitu ya. Lalu kata benda berupa fenomena. Kalau biasanya kalian mempelajari tentang kata benda, itu adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda itu sendiri. Tapi kalau kata benda berupa fenomena yang ada di dalam teks eksplanasi, contohnya adalah gempa bumi, kemudian longsor, ada juga tadi tsunami, banjir. Jadi kata bendanya bukan lagi tentang manusia, bukan lagi tentang hewan, bukan lagi tentang tumbuhan atau benda itu sendiri, tapi berupa fenomena. Sampai sini bisa dipahami? Yang keempat adalah kata teknis atau istilah. Karena teks non fiksi adalah teks yang berisi bahasa-bahasa baku, maka di dalamnya akan terdapat kata teknis atau istilah. Nah, kata teknis atau istilah berkaitan dengan fenomena yang dibahas dalam teks tersebut. Ya. Selanjutnya adalah video. Nah, Ibu akan memberikan kalian video tentang fenomena yang terjadi di daerah kita, yaitu di Depok. Ya. Longsor yang terjadi di Depok, Jawa Barat menyebabkan rumah warga yang berada di sekitar sungai roboh. Longsor juga menyebabkan warga harus dievakuasi dari banjir setelah material longsor menutupi aliran sungai. Turun sepanjang 15 meter di sisi kali jantung Depok, Jawa Barat menyebabkan 2 bangunan roboh. Alat berat diturunkan ke lokasi untuk memindahkan material tebing di sekitar sungai yang longsor. Akibat longsor yang menutupi aliran sungai, warga yang tinggal di perumahan Pondok Tirta Mandala Cilodong terendam banjir. Evakuasi dilakukan petugas dengan menggunakan perahu karet terhadap warga yang rumahnya terendam banjir. Camat Cilodong, Depok, Jawa Barat enggan berkomentar soal izin rumah yang longsor di sekitar aliran sungai. Pada intinya ini musibah tidak bisa disalahkan, ya. Artinya belum dipastikan untuk pelanggaran. Ya, Belum bisa dipastikan untuk lagi melewati batas. ya ini kan bangunan lama ya. Ya yang ada di sini aja kalau sudah musibah bagaimana? Ya kan? Iya, tadi kalian sudah melihat tentang berita ya mengenai fenomena longsor yang ada di Depok. Tadi di mana informasinya? Di daerah mana? Cilodong. Apakah kalian sudah tahu berita tersebut? Belum ya, baru tahu ya. Nah, lalu tanggapan kalian tentang video tersebut seperti apa? Apa yang kalian rasakan? Sedih ya, karena ternyata bencana itu terus terjadi. Sebelumnya bencana apa sih? Bumi. Lalu sekarang dilanjut dengan tanah longsor. Nah, kan kita mau pelajari tentang tanah longsor. Tanah longsor adalah sebuah peristiwa geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah yang pergerakannya jatuh ke bawah. Pada umumnya, tanah longsor disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Di sini ada kata yang berwarna merah. Sekarang Ibu tanya, tadi terkait dengan kaidah kebahasaan. Kalau tanah longsor, kira-kira kaidah kebahasaannya apa?
Kata benda berupa apa tadi? Berupa fenomena. Nah, ini adalah fenomena apa? Fenomena alam, yaitu longsor. Nah, kemudian geologi. Kalau geologi kira-kira kaidah apa ya? Bahasa teknis karena sulit untuk dipahami ya, bahasanya bukan bahasa yang mudah untuk kalian cerna ya, geologi. Lalu disebabkan. Kalau disebabkan itu apa? Fungsi kausalitas terkait dengan apa tadi? Sebab dan akibat. Bisa dipahami nih? Nah, faktor penyebab tanah longsor seperti yang sudah dijelaskan bahwa longsor disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor tersebut antara lain adalah tingginya tingkat curah hujan yang berlangsung secara terus-menerus, keadaan topografi seperti tingkat kemiringan lereng, banyak terjadi penebangan hutan secara liar tanpa memikirkan dampaknya, sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi secara aman, sistem drainase daerah lereng yang tidak bekerja dengan baik, kondisi biologi seperti batuan yang mengalami pelapukan. Di sini ada beberapa kata teknis atau istilah ya. Sekarang ibu tanya kalau sistem drainase pernah dengar kan pada pertemuan sebelumnya, drainase ketika banjir itu apa sih artinya, masih ada ingat? Saluran apa itu berarti? Saluran pembuangan, itu namanya sistem drainase ya. Jadi ada dua faktor tadi ya, ada faktor dari alam, ada faktor dari manusia. Faktor penyebab tanah longsor seperti yang sudah dijelaskan di sini sama teksnya ya. Nah, yang tadi ada tanah longsor, kemudian ada disebabkan, topografi, irigasi, drainase. Berarti kalian sudah bisa ya mencari kata atau kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks. Bisa nanti? Nanti kalian harus memberikan analisisnya, artinya ketika kalian memberikan teks, kemudian kalian baca, kalian cermati, tulis kaidah kebahasaan kronologis, misalnya konjungsi kronologis, katanya apa, buktinya berada di paragraf keberapa atau berada di kalimat keberapa. Jadi jelas paragraf keberapa dan kalimat keberapa. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sebelah sini dulu ya. 1, 2, 3, konsentrasi. Perumahan. Ganti ya. 1, 2, 3. Konstruksi. O N S T N. Ayo. Apa selanjutnya? Huruf apa selanjutnya? Terus? Lagi ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Geologi. Harusnya apa? Nah, boleh duduk. Sekarang barisan yang kedua. Bangun. 1, 2, 3. Konsentrasi. Katanya adalah Yogyakarta. J. Lagi coba yuk. J. Membingungkan ya, ulangi ya, katanya bukan ini ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Longsor. L-O-N-S-O-N. Iya, tuh. Nah, mulai untuk berdiskusi. Kelompoknya sama seperti mendiskusikan struktur teks. Ibu itu sampai 10, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 1.
Jelaskan dulu ya. Nanti kalian di sini menuliskan ya apa saja kaidah bahasanya. Tadi ada kata benda, kata benda. Longsor tadi. Nah, kalau ini hujan. Berarti kamu cari di sini apakah ada kata benda. Katanya ada di paragraf keberapa? Nah, paragraf berapa? Di kalimat keberapa? Nah, jadi begitu nanti nulisnya ya. Di nomor 1 konjungsi kata benda. Paragraf ke katanya apa ditulis? Bisa dipahami? Segera di analisis. Kelompok 2. Dijelaskan dulu ya. Nanti di sini kan ada kata-kata konjungsi tadi ya. Konjungsi ya. Benda ayat bahasa. Nanti kalian akan ke sini. Nomor 1. Konjungsi kausalitas. Katanya apa? Disebabkan misalnya. Apakah misalnya ini ada hujan, hujan itu berarti apa? Kata benda berarti hujan berdampak pada paragraf kalimat 1. Oh, kalimat tadi pagi sampai titik. Iya, sampai titik. Ada pertanyaan? Nah, ini nanti dicari setiap paragraf, dicari kaidah kebahasannya. Karena ada kata hujan tadi, kalau hujan berarti apa? Kata benda. Kata benda berarti kata benda sama dengan hujan terdapat pada paragraf kesekian, kalimat kesekian. Sama seperti kayak yang lain, konjungsi kausalitas. Katanya apa? Terdapat pada paragraf berapa, kalimat berapa. Paham? Iya. Jadi ada 4. Iya, ada 4 nomor. Jadi karena ada 4 kaidah ya. Nah, ini sudah mulai ditandai ya. Jadi nanti dipindahkan ke kalimat kaidah 1 apa kausalitas paragraf berapa paham ya? Ini sudah paham belum? Kami boleh dicari. Nah, dicari ya. Jadi nanti ada 4 nomor ya, ada 4 kaidah soalnya. Nah,
Apa teknis? Iya, masuk. Udah. Sekarang langsung nih anak langsung. Nah, coba Ibu lihat bagaimana menulisnya. Musik. Yang rapi. Ya. Bentar ya. Apa tadi katanya di sini? Yes. Iya, satu dulu katanya. Nah, sehingga ini terdapat pada apa? Ya, fungsi kausalitas. Langsung di sini. Kita tulis. Oh, di sini tambahkan menyebabkan. Pakai titik. Tiga kalimat. Kedua kalimat itu ditandainya dengan titik tuh. Ini satu titik berarti satu kalimat. Itu yang mau ditanyakan tadi. Kalimat berapa tadi? Ini paragraf. Kalimat dua, tiga. Kalimat ketiga. Paragraf 4, kalimat 3. Langsung nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Maharani, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kaidah pembahasan teks eksplanasi. Pertama, terdapat konjungsi kausalitas, yaitu menyebabkan, dan sehingga. Kata menyebabkan terdapat pada paragraf kedua dan pada kalimat kelima. Kata sehingga terdapat pada paragraf keempat dan pada kalimat ketiga. Selanjutnya konjungsi kronologis, yaitu kata tahapan pertama, tahapan selanjutnya, kemudian, dan setelah. Kata tahapan pertama terdapat pada paragraf kedua dan pada kalimat ke-1. Kata tahapan selanjutnya terdapat pada paragraf ketiga dan pada kalimat ke-1. Kata kemudian terdapat pada paragraf keempat dan pada kalimat kedua dan keempat. Kata setelah terdapat pada paragraf ketiga dan kalimat terakhir. Kata proses yang ketiga terdapat pada paragraf keempat dan kalimat ke-1. Selanjutnya terdapat kata benda, yaitu hujan dan kemarau, terdapat pada paragraf ke-1 dan kalimat ke-1. Selanjutnya kata teknis atau istilah terdapat pada paragraf pertama, yaitu tropis dan intensitas. Paragraf kedua evaporasi dan atmosfer. Paragraf ketiga koalesensi. Paragraf keempat presipitasi.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ingin menanggapi? Ya, Suaranya sudah keras, Bu. Jawaban juga sudah lengkap. ya. Terima kasih. Silakan dulu. Sudah semua tampil ya? Nah, selanjutnya adalah evaluasi hasil diskusi. Jadi setelah kalian tadi berdiskusi, kemudian kalian mempresentasikan. Kalau dari presentasi, kalian sudah mengeluarkan suara yang keras, tapi pelafalannya masih ada yang kurang jelas. Kenapa? Karena terlalu cepat. Tapi untuk isi dari kaidah pembahasan teks eksplanasi, kalian sudah melakukannya dengan sangat baik dan sangat jelas. Tepuk tangan. Jadi tadi di konjungsi kausalitas ya terdapat kata menyebabkan ya, semuanya tadi ada jawabannya. Kemudian untuk kronologis ada kata pertama, ada kata selanjutnya, ada kata ketiga. Jadi ada di paragraf kedua, ketiga dengan keempat. Lalu ada kata benda berupa kata hujan dan kemarau. Terdapat pada paragraf keberapa? Paragraf ke-1. Kalimat keberapa? Kalimat ke-1. Lalu yang terakhir adalah kata teknis. Kalau kata teknis tadi ada di setiap paragraf ya. Paragraf pertama ada kata tropis. Paragraf kedua ada kata evaporasi. Ketiga koesensi. Keempat presiditas. Baik. Selanjutnya adalah menyimpulkan pembelajaran. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kaidah pembahasan teks eksplanasi. Ada berapa tadi? 1. Konjungsi kausalitas. 2. Konjungsi kronologis. 3. Kata benda. 4. Kata teknis atau istilah. Refleksi pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang dan seru. Apa, Joni? Senang banget. Senang sekali. Ya. Apakah pembelajaran hari ini mudah? Mudah atau sangat mudah? Sangat mudah. Waktunya 1 menit lagi ya. Iya, Ibu.
Hari ini kalian sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik ya. Kalian berhasil mengemukakan kaidah kebahasaan ya, kebahasan teks eksplanasi yang ada 4 ya. Kemudian kalian juga sudah mempresentasikannya dengan sangat baik dengan suara yang cukup lantang dan pelafalan yang jelas ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Pembelajaran selanjutnya adalah kalian membuat kerangka teks eksplanasi ya. Jadi nanti pada kegiatan akhir kalian akan membuat teks eksplanasi. Jadi dicari nanti di rumah seperti apa teks eksplanasi yang akan kalian buat. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang fenomena yang ingin kalian angkat sehingga kalian bisa menyajikan teks eksplanasi dengan baik. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Sekarang pelajaran sudah selesai, maka silakan ditutup dengan doa. Siap membaca doa. Astagfirullah.